Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berdiskusi bersama, walaupun dengan jarak dan media perantara di rumah masing-masing. Terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada acara pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febriani Setianingrum. Fokus pembahasan saya pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penanaman pendidikan karakter di masa pandemi. Saat ini, dunia telah digemparkan dengan adanya virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Pada Maret tahun 2020, World Health Organization atau WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi. Hal ini karena virus telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia. Wabah virus COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi, namun virus COVID-19 juga berdampak pada sektor pendidikan, di mana seluruh dunia terganggu dalam proses pendidikannya karena sekolah-sekolah ditutup semua. Salah satu kebijakan pendidikan di masa pandemi saat ini yaitu adanya inovasi pendidikan yang mengubah proses pembelajaran tatap muka dengan metode pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah, yang menggunakan beberapa teknologi informasi yang ada seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, Google Zoom, dan masih banyak lagi. Keberadaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan hal yang baru bagi guru dan siswa. Jika sebelum adanya wabah COVID-19 melanda, siswa mengadopsi contoh yang baik dari guru melalui sikap maupun tutur kata seorang guru karena kegiatan belajar mengajar dilakukan di sekolah secara rutin. Namun berbeda dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, penanaman karakter tidak dapat dilakukan secara langsung oleh guru dan siswa. Lalu bagaimana dengan penanaman karakter di masa pandemi sekarang ini? Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan, karena hal ini merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa atau peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, baik masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, penanaman karakter dalam pembelajaran jarak jauh harus tetap dilakukan. Salah satunya yaitu tentang materi penguatan pendidikan karakter yang kemudian disebut dengan PPK.
Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017, PPK merupakan gerakan yang mengupayakan untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik di bawah tanggung jawab satuan pendidikan melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, oleh pikir, dan oleh raga yang di dalamnya terdapat kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Maka dari itu, upaya trisental pendidikan harus berjalan secara kontinu dalam penanaman karakter di masa pandemi sekarang ini. Sebenarnya, masa pandemi jika dilihat secara tidak langsung dapat memberikan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Pertama, kemandirian yang merujuk pada sikap dan perilaku yang tidak dengan mudah bergantung pada orang lain dalam menjalankan kewajibannya. Artinya, di masa pandemi ini, siswa secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam proses pembelajaran jarak jauh secara mandiri tanpa bergantung kepada teman, tetapi masih memiliki arahan dari guru maupun orang tuanya. Kedua, disiplin yang merujuk pada patuh terhadap tata tertib dan aturan yang diterapkan. Artinya, siswa di masa pandemi ini secara tidak langsung dituntut untuk disiplin dalam melakukan pembelajaran jarak jauh meski tidak ada pemantauan langsung dari guru maupun pihak sekolah. Ketiga, kreativitas, di mana pembelajaran jarak jauh memberikan upaya dalam proses pendidikan yang menuntut siswa untuk selalu kreatif meskipun pembelajaran tidak berjalan secara tatap muka langsung dengan menggunakan teknologi dan informasi yang canggih sekarang ini. Kebijakan baru saat ini muncul di mana pemerintah menghapus kebijakan PSBB atau pembatasan sosial skala besar dan menggantinya dengan kebijakan new normal atau hidup baru. New normal adalah upaya yang dilakukan dengan perubahan perilaku dengan menjalankan aktivitas normal tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebagian orang mengatakan upaya ini dengan sebutan berdamai dengan virus corona atau COVID-19. Perubahan pembelajaran jarak jauh menjadi aktivitas pembelajaran di sekolah pada umumnya. Tentu memerlukan upaya dan strategi yang sigap karena jika tidak bukan berdampak baik, melainkan sebaliknya pandemi akan semakin panjang masanya. Pemerintah masih melakukan kajian secara mendalam terhadap panduan new normal di bidang pendidikan. Maka, jika melihat dari penjelasan sebelumnya terkait dengan pendidikan karakter di masa pandemi, setidaknya ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Pertama, inovasi guru. Artinya, penanaman pendidikan karakter di masa pandemi sekarang ini bisa dilakukan dengan adanya inovasi oleh guru dalam mendidik peserta didiknya. Misalnya, guru menerapkan pembelajaran daring dengan model pembelajaran yang diinovasikan seperti game education, pembuatan video, dan lainnya. Selain itu, inovasi juga bisa dilakukan guru dengan membuat forum karakter report anak yang diisi orang tua bagaimana perilaku anak di rumah. Kedua,
peran orang tua. Keberhasilan penanaman karakter di masa pandemi ditunjang oleh kerjasama trisentral pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Saat ini, orang tua memang peran penting karena aktivitas siswa lebih banyak dilakukan di rumah dengan orang tua. Maka saat ini orang tua menjadi tempat aplikasi terbaik dan rumah menjadi sekolah yang terbaik untuk siswa. Hal ini menjadi benar bahwa dalam Islam, orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya dan rumah adalah sekolah pertama pula bagi anak-anaknya. Maka di masa pandemi ini, orang tua harus bisa bekerja sama dengan guru bagaimana pendidikan karakter yang ditumbuhkan kepada anaknya selaku siswa di suatu sekolah. Seperti upaya melakukan skillful, anak dibiasakan dengan penanaman budi pekerti, yaitu membantu orang tua di rumah sesuai dengan tahap dan usia perkembangan anak. Ketiga, pembiasaan. Dalam teori pendidikan karakter mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya dengan membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik lagi. Dari pernyataan tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa penanaman pendidikan karakter pada hakikatnya adalah proses pembiasaan. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter di masa pandemi sekarang ini, orang tua dan guru harus bekerja sama dalam pembentukan karakter anak dengan melakukan pembiasaan yang baik secara daring maupun tidak terkait penanaman nilai karakter di masa pandemi ini, seperti kemandirian, disiplin, gotong royong, kepekaan terhadap lingkungan terkait COVID-19, dan masih banyak lagi. Mengingat pentingnya penanaman karakter bagi anak walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, berbagai upaya harus tetap dilakukan, akan tetapi dengan satu kunci, yaitu kerjasama yang baik antara trisentral pendidikan, yakni orang tua, sekolah, dan masyarakat. Karena pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang harus dikelola dengan baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.